Atau apa? Masalah besarnya yang prosedural, skill, dan regulasinya harus kita benahi. Oh. Di luar negeri aja misalnya sekarang itu, kalau udah di luar negeri itu full kewenangannya Kemenlu. Oke. Nah kita hanya koordinasi. Kalau Filipina itu enggak. Filipina itu punya perwakilan Kementerian Migran Labor di sana yang ngurusi full, dia hanya lapor ke Hanya report aja report gitu aja, ya. Dan itu berkoordinasi. untuk konteks Indonesia itu tidak mungkin dilakukan saat ini. Saya masih cek undang-undangnya. Misalnya apa Pak Menteri misalnya ngirim orang apa ya istilahnya atase atau apa misalnya yang ngurusin khusus buruh migran di satu negara itu yang dia nempel di kedutaan itu Ya itu atas. itu Belum tahu nih, kalau yang baru ini saya belum tahu. Kalau dulu kan ada atas ketenagakerjaan ya. ya, karena kan bayangan itu kan kemarin itu dari sekian menteri yang sempat kita undang itu kan salah satu yang mereka dapatkan dari retret di Hambalang, di Magelang, kan mereka bilang itu tidak hanya sekedar latihan-latihan berbaris misalnya, tapi ada soliditas misalnya, ketemu chemistry gitu. Artinya kan komunikasi dan koordinasi antar kementerian tidak lagi jadi persoalan, Ya, tidak ada lagi ekosektoral seperti itu. Nah, apakah itu belum diobrolin misalnya untuk konteks yang tadi ya dengan Kemenlu misalnya? Belum, kalau sama Kemenlu kami belum. Tapi yang saya lakukan kemarin baru ke KKP, Kementerian Dalam Negeri, kemudian ke pariwisata, ke beberapa BUMN. Kemendagri itu konteksnya yang izin-izin LPK itu? Kemendagri itu konteksnya kita, karena perekrutan kan di desa ya. Oke. Jadi kita ingin ada mainstream soal PMI di Desa-desa. pemerintah provinsi, kabupaten, dan terutama desa. Ada perdes, ada tim di bawah yang berkampanye dan memastikan bahwa semua orang yang berangkat untuk direktur itu berangkatnya aman, prosedural. Dan mereka tahu ya, mereka ngerti semacam apa edukasi seperti itu ya. Kan orang harus berangkat itu harus ada izin orang tua, suami, wali, kakak atau adik, dan izin ini harus mendapatkan rekomendasi dari kepala desa. Itu harus itu, undang-undang, aturan itu. Jadi intinya kalau soal prosedural balik lagi, kalau mau kerja di luar negeri, kalau di Indonesia masih ribet nggak sebenarnya? Harus disederhanakan lagi atau udah cukup sekarang? Beberapa harus disederhanakan. Masih ribet Misalnya berarti ya? di pemeriksaan kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan itu nggak usah sampai 3 kali, karena itu biaya tinggi juga. Ya maksimum 2 kali. Tapi ini lagi saya cek satu persatu, di mana masalah pelayanannya yang harus dipotong, mana yang boleh dipotong dan harus dipotong, mana yang ada celah pungutan. Kan intinya pelayanan itu cepat, nggak panjang, nggak berbelit-belit, dan tidak ada pungutan. Ya, murah. Murah. Kalau dari analisa Mas Karting ya, selama beberapa bulan jadi Menteri Perlindungan PMI ini, dari sekian banyak persoalan itu, mana menurut Mas Karting yang jadi prioritas dan mana yang itu jadi jadi persoalan utama lah. Kenapa misalnya kasus yang sama terus berulang seperti itu? Karena prosedural sama skillnya nggak ada. Skill bahasa, ya, 3 itu masalah. Balik lagi ke situ. Ya kalau berarti kan kalau udah mapping seperti itu kan udah ketahuan kan, berarti yang satu Ketahuan. dilakukan. Itu by data loh saya itu. Saya pelajari datanya. Misalnya harus mulai mengatur kerjasama dengan pemerintah daerah, misalnya soal menggeser perizinan atau setidaknya diajak kerjasama mungkin dalam pemberian perizinan misalnya, atau kurikulum misalnya. Terus yang kedua misalnya Kemlu, misalnya mungkin nggak misalnya ke depan kementeriannya Mas Karting naruh orang nih di wilayah-wilayah di kedutaan-kedutaan yang memang PMI-nya banyak di sana. Karena seringkali yang saya lihat Kemlu itu terlibat ketika misalnya udah jadi damage gitu loh Mas. Udah jadi kasus pidana, udah di penjara baru masuk seperti itu. Dan base-nya kan mereka bukan nanganin itu sebenarnya kan. Yang lebih tahu kan sebenarnya kan teman-teman di PMI. Tapi yang terjadi kenapa kok yang memang muncul gini, lagi-lagi Kemlu teman-teman Kemenlu, karena kewenangannya di sana. Oke. Jadi Kemenlu ini kasihan juga. Satu, kayak atase dari saya misalnya, itu yang bayar operasionalnya mereka. Satu ya. Yang kedua, tenaga mereka di sana terbatas. Yang ketiga mungkin ilmu soal ke-PMI-an juga terbatas. Pasti terbatas karena tenaga terbatas. Jadi menurut saya memang harus ada perbaikan regulasi.
Iya, karena gini Mas Gading, saya tadi Mas Gading sempat sampaikan bahwa PMI ini kan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas gitu loh. Tapi perlindungannya masih dipertanyakan oleh banyak kalangan seperti itu kan. Jadi ya jangan-jangan ya mereka PMI kita itu tidak hanya dieksploitasi di luar negeri gitu loh. Jangan-jangan mereka juga dieksploitasi oleh negaranya sendiri gitu loh. Seperti itu ketika misalnya proteksinya tidak maksimal seperti itu. Nah, kan itu yang makanya teman-teman aktivis itu, aktivis pekerja migran, itu alergi ngomong devisa-devisa itu, pahlawan devisa itu. ya, ya. Nah, Karena memang masalah perlindungan belum selesai secara ideal, belum tercover semua. Nah kalau di eranya Mas Kardi nih, kita bicara ke depan lah sekarang. Kalau ada pekerja migran ilegal misalnya bermasalah di luar negeri, kalau kemarin kan ya kita sudah tahu lah bagaimana penanganannya. Ya, sekarang yang bijak gimana, merangkul atau? Jadi gini, kalau ada, jadi kewajiban kami harus mengadvokasi, melindungi. Jadi gini, misalnya kemarin ada kasus di mana ada kapal Korea tenggelam. Kita punya di situ pekerja 11 orang, 9 selamat, 2 orang nggak selamat. Itu mau tidak mau kami yang urus. Kami yang menghubungi kepolisian di sana, tim SAR di sana, kami menghubungi perusahaan pengirim, kami juga ngasih tahu keluarga, dan mereka keluar itu bukan dari kami, dari Hubla. Hubla mengeluarkan surat izin sendiri khusus kapal niaga, kerja di kapal niaga. Kemarin saya ke Kepri contoh, ada ibu-ibu sakit stroke, dikirim dari Singapura sampai sini, ya biayanya kita yang ngurus, padahal dia unprocedural. Biayanya kami yang urus, mulai dari rumah sakit di Batam sampai tadi dikirim sudah ke rumahnya di Malang. Itu semua kita biayai. Jadi unprocedural pun kita biayai. Begitu pula yang masalahnya kadang-kadang kalau banyak kasus keuangan Kemenlu nggak ada di luar negeri. Nah itu yang harus kita pusing itu nyariin ongkos. Ya, balik ke regulasi lagi ya kalau gitu. Termasuk urusan hukum. Ditata lagi regulasinya. Jadi memang Kemenlu sendiri pasti nggak kuat.